Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum. Saya John Riandika Panjaitan dari program studi pendidikan fisika 2021D akan memaparkan materi hidden kurikulum. Baik, yang pertama hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi. A. Sejarah hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi. Istilah hidden kurikulum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Philip W. Jackson dalam bukunya Life in Classroom. Dalam bukunya tersebut, Jackson secara kritis mencari jawaban kekuatan utama apa yang terdapat dalam sekolah sehingga bisa membentuk habitus budaya seperti kepercayaan, sikap, dan pandangan murid. Dalam buku itu, Jackson juga menjelaskan bagaimana murid-murid merasakan tentang dunia sekolah, bagaimana guru merasakan perilaku muridnya. Tetapi Jackson tidak setuju dengan berbagai dikotomi tersebut. Ia berpendapat dikotomi tersebut harus dihapuskan. Sebelum Jackson memperkenalkan istilah hidden kurikulum, Emile Durkheim juga menganalisis fenomena ini. Meski tidak menyebut hidden kurikulum, tapi penjelasan Durkheim memberikan akar historis lahirnya konsep hidden kurikulum tersebut. Kurikulum tersembunyi kemudian menjadi salah satu kajian yang menarik dan semakin meningkat perkembangan dari segi akademiknya. Hal tersebut terlihat dari berbagai eksplorasi oleh sejumlah pendidik, dimulai dari dengan buku Pedagogy of the Oversight yang dipublikasikan tahun 1972 oleh Paulo Freire. Paulo Freire mengeksplorasi berbagai dampak dari pengajaran terhadap siswa, sekolah, dan masyarakat secara menyeluruh. Yang kedua, pengertian hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi. Di sini ada 3 pendapat para ahli. Yang pertama, Palance dalam Dakir mengatakan bahwa hidden kurikulum meliputi yang tidak dipelajari dari program sekolah yang non-akademik. Yang kedua ada Kohlberg dalam Karir dalam Dakir mengatakan bahwa hidden kurikulum sebagai hal yang berhubungan dengan pendidikan moral dan peran guru dalam mentransformasikan standar moral. Yang ketiga ada Caswell dan Campbell dalam H5 mengatakan bahwa kurikulum to be composite of all the express children guidance of teacher. Menurut pandangan mereka, kurikulum itu berkenaan dengan pengalaman belajar. Baik, yang ketiga, dimensi hidden kurikulum. Menurut Belak dan Shewat dalam Wina Sanjaya, hidden kurikulum memiliki 3 dimensi, yaitu 1. Hidden kurikulum dapat menunjukkan suatu hubungan sekolah yang meliputi interaksi guru, peserta didik, struktur kelas, keseluruhan pola organisasional peserta didik sebagai mikrokosmos sistem nilai sosial. Yang kedua, hidden kurikulum dapat menjelaskan sejumlah proses pelaksanaan dalam atau di luar sekolah yang meliputi hal-hal yang memiliki nilai tambah sosial pemeliharaan struktur kelas. Yang ketiga ada hidden kurikulum mencakup perbedaan tingkat kesengajaan atau intensionalitas seperti halnya yang dihayati oleh para peneliti, tingkat yang berhubungan dengan hasil yang bersifat insidental, bahkan hal ini kadang-kadang tidak diharapkan, dan penyusunan kurikulum dalam kaitannya dengan fungsi sosial pendidikan. Baik, yang keempat, aspek hidden kurikulum. 1. Aspek relatif tetap. Yang dimaksud dengan aspek relatif tetap adalah ideologi, keyakinan, nilai budaya masyarakat yang mempengaruhi sekolah, termasuk di dalamnya menentukan budaya
apa yang patut dan tidak patut diwariskan kepada generasi bangsa. Yang kedua, aspek yang dapat berubah. Aspek ini meliputi variabel organisasi sistem sosial dan kebudayaan. Variabel organisasi meliputi bagaimana guru mengelola kelas, bagaimana pelajaran diberi, bagaimana kenaikan kelas dilakukan. Sistem sosial meliputi bagaimana pola hubungan sosial antara guru, guru dengan peserta didik, guru dengan staf sekolah, dan lain sebagainya. Nomor 5, fungsi hidden kurikulum. Kurikulum tersembunyi berfungsi dalam memperkuat ketidaksamaan sosial dengan mendidik siswa dalam berbagai persoalan dan perilaku menurut kelas dan status sosial mereka. 3 unsur yang harus ada dalam kurikulum tersebut yaitu dinamika kelas, interaksi antara guru dan siswa, dan relasi kuasa. Kurikulum tersembunyi memperlihatkan pembelajaran sikap, norma, kepercayaan, nilai dan asumsi yang sering diekspresikan sebagai aturan, ritual, dan peraturan. Yang keenam, sifat perkembangan hidden kurikulum. Agar hidden kurikulum konsisten dengan kurikulum formal, maka pengembangannya memiliki sifat dari 3 kategori berikut. Pertama, organisasional, meliputi pengaturan masalah waktu, fasilitas, dan bahan pelajaran. Yang kedua, interpersonal, mengusahakan terwujudnya hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik, tenaga sekolah, orang tua, dan semua peserta didik. Yang ketiga, institusional, menyangkut hal yang berhubungan dengan kebijakan, struktur sosial, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kesimpulan, kurikulum tersembunyi adalah menjadi sebagai suatu yang diajarkan dan dipelajari bersama dengan kurikulum resmi atau formal, melekat dalam aturan, religius, dan rutin, tidak tertulis tentang perilaku dan sikap, seperti ketaatan kepada pihak yang berwenang dan norma berlaku umum, serta iklim, hubungan kekuasaan, dan konsekuensi yang tidak terantisipasi. Sedangkan evaluasi kurikulum dapat digunakan secara holistik dan parsial yang memiliki dampak positif dan negatif dalam pendidikan. Baik, terima kasih. Demikian hasil pemaparan materi saya. Kurang dan janggalnya, saya mohon maaf. Kepada Bapak dosen pengampu, saya ucapkan terima kasih.